Ya, pemirsa, konflik sosial masih begitu mudah tersulut. Kali ini terjadi benturan antara warga Kalimantan Barat dengan komunitas ex-Gavatar di wilayah tersebut, dan tidak kurang dari 1.500 warga ex-Gavatar harus angkat kaki dari tempat tinggalnya. Apakah negara sudah hadir secara tepat dalam melindungi hak-hak warga negara? Dalam hal ini adalah komunitas ex-Gavatar. Dan untuk membahasnya sudah ada bersama kami di studio Metro TV, ada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta ada sosiolog Tamrin Amal Tomagola. Selamat malam, Bapak, dan juga selamat malam, ya, Bu Khofifah. Terima kasih sudah hadir di sini. Pertanyaan pertama, langkah yang diambil adalah dalam hal konflik horizontal kali ini adalah pemulangan dari komunitas ex-Gavatar. Apakah pemulangan ini adalah merupakan jawaban yang paling tepat, Ibu, untuk menghindari konflik horizontal? Bukankah reintegrasi, reunifikasi sosial itu adalah sebuah keniscayaan? Lihat nggak bahwa ini ada ayah dan dua anaknya dipisahkan dari ibunya. Ini ada ibu dan anaknya dipisahkan dari ayahnya. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus berpikir secara lebih komprehensif dan integratif, bahwa ada sesuatu yang memang kita harus bangun, bahwa ternyata memang inklusivitas ini belum semua bisa berjalan dengan baik. Ada misalnya, oh iya kalau dikembalikan ke kampung halamannya keberatan, dikembalikan ke daerah asal di mana mereka dievakuasi keberatan. Artinya apa? Ada kekurang mampuan beradaptasi terhadap kebinekaan, keragaman, yang itu ya sebuah sunatullah, keragaman, kebinekaan. Kalau kita dengarkan memang banyak sekali ketakutan-ketakutan juga dari pengungsi saat ini ex-Gavatar ini sendiri. Selain memang mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka yang saat ini mereka sudah cukup settle seperti itu di wilayah Kalimantan sendiri. Kemudian juga mereka takut bagaimana di wilayah mereka yang sebelumnya tidak lagi diterima. Ada hal-hal lain kekhawatiran saja mungkin. Saya tadi baru ketemu seorang ibu yang berharap sangat suaminya kembali, berharap sangat anaknya kembali. Jadi tidak usah terlalu berlebihan bahwa nanti akan ada resistensi dari keluarga. Karena banyak keluarga yang justru berharap bahwa mereka akan bisa kembali. Kemungkinan akan terjadi resistensi dari lingkungan, itu kemungkinan. Tetapi saya sudah mengkomunikasikan tempat-tempat di mana mereka akan disiapkan semacam karantina atau transito di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY maupun Jawa Timur. Nanti di situ akan ada tim rapid assessment. Setelah tim rapid assessment nanti ada tim trauma healing. Kemudian ada juga tim dari MUI yang dilibatkan untuk mengajak mereka bersama-sama melihat bahwa Islam itu begini. Kemudian ada pesan saya bahwa jangan lupa untuk memberikan materi NKRI. Karena antara 3 sampai 5 hari mereka akan ditempatkan di transito. Ini yang sudah terkomunikasikan Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Tapi bagaimana Timur. pemerintah juga tidak melupakan hak-hak mereka juga sebagai warga negara dalam kasus konflik ini sendiri? Ya, jadi begini, bukankah juga hak istri untuk mendapatkan suami dan anak-anaknya kembali? Mari kita juga melihat, bukankah juga hak suami untuk bisa mendapatkan anak-anak dan istrinya kembali? Bukankah juga hak orang tua ketika ingin berharap anaknya kembali? Jadi proses reintegrasi dan reunifikasi ini bukankah juga menjadi bagian yang kita bangun? Family resilient itu sesuatu yang sangat penting bagi proses bangunan ketahanan keluarga. Marilah kita bernegara ini dengan membangun inklusivitas. Kalau kemudian di sini tidak, di sini tidak, dan kepinginnya direlokasi, artinya eksklusivitas seperti ini menurut saya harus ada proses mediasi, proses pencairan, bagaimana mereka saling bersapa, saling menerima perbedaan yang satu dengan yang lain. Oke, tetapi kalau kita tadi, saya juga sempat mendengarkan wawancara rekan kami yang berada di sana langsung, ada salah satu warga juga yang mungkin juga mewakili beberapa lainnya, mereka mengatakan bahwa mereka belum bisa memenuhi keinginan dari pemerintah, karena mereka memang pindah ke sana untuk bertujuan menjadi petani seperti itu, atau bertani itu menjadi pilihan hidup mereka, dan mereka di sana sudah memiliki aset yang akhirnya mungkin sekarang juga beberapa sudah banyak yang hilang karena konflik kemarin dibakar dan segalanya. Bagaimana juga kemudian pemerintah bisa mewadahi ini? Tidak semua dikatakan bahwa mereka ingin kembali, mereka ingin di sana, lalu kemudian juga apa yang sudah mereka miliki, apakah ada kompensasi juga yang akan diberikan oleh pasti pemerintah? ada sertifikat lahannya, jadi hak milik atas kepemilikan lahan pasti tidak hilang. Tapi yang kita juga dengarkan bahwa kalau kembali ke tempat di mana mereka dievakuasi, mereka juga rupanya keberatan, kembali ke kampung keberatan. Lalu mereka harus mendapatkan tempat relokasi. Jadi artinya apa? Kita bangun dulu deh keterbukaan di antara kita, saling hidup berdampingan di antara heterogenitas yang ada. Inklusivitas harus dibangun, eksklusivitas harus dicairkan. Nah, format-format seperti ini saya rasa memang kita harus bangun komunikasi yang lebih intensif lagi. Jangan ada komunitas-komunitas dengan
membangun eksklusivitas lalu dibiarkan eksklusif. Ini nanti tidak akan bisa dia ini kan mesti harus menjadi satu kekuatan untuk bangunan integrasi sosial gitu. Jadi tidak usah ada kekhawatiran menurut saya. Dari yang sudah saya temui, ini ada ibu ingin suaminya kembali, ingin anaknya kembali, ini ada orang tua ingin anaknya kembali, ini ada suami ingin istrinya kembali, ada keinginan mereka untuk bisa berintegrasi ya, reintegrasi sosial dan reunifikasi sosial. Itu yang juga saya pesankan kepada dinas-dinas sosial yang akan menerima mereka. Baik Bu Kofi, saya sekarang ingin ke Pak Tamrin sendiri untuk melihat di luar dari permasalahan Gavatar sendiri. Kita melihat kemarin ada konflik horizontal di sana begitu antara warga setempat dengan ex dari anggota Gavatar sendiri. Apakah cara yang ditempuh pemerintah dengan pemulangan ini adalah sebuah langkah yang tepat atau Anda melihat ada cara lain sebenarnya lebih tepat untuk penyelesaian konflik horizontal? Iya, pertama-tama kerangka penanganan dulu ya, kerangka penanganan. Saya kira kerangka penanganannya perlu diletakkan di dalam kerangka kekeluargaan. Bahwa ini ada satu kelompok dari warga kita yang mempunyai pilihan tersendiri dan kadang-kadang itu berbeda dengan yang lain. Nah, kita coba ajak untuk dirangkul kembali. Jadi pendekatannya adalah perangkulan. Nah, tapi dalam proses perangkulan itu saya kira barangkali pemerintah jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu terburu-buru karena dalam arti apa jangan terlalu terburu-buru ini, Pak? Artinya sudah mempunyai tempat-tempat yang nanti akan ditaruh di sini. Saya kira jangan. Dilakukan negosiasi dan pendalaman dulu dari tiap keluarga itu. Mereka maunya apa? Nah, kalau artinya treatmentnya tidak bisa disamaratakan. Nggak bisa mereka memang bukan lagi organisasi, tapi komunitas eksklusif. Nah, jadi ciri mereka itu. Nah, oleh sebab itu kita harus ngambil satu-satu keluarganya. Ditanya, yang barangkali Bu Hafifah juga udah mendekati, mereka maunya apa? Nah, ada pilihan mereka tetap di situ kalau mereka sudah punya lahan dan mata pencarian yang sudah mapan gitu. Nah, itu sebaiknya tetap di situ. Tapi juga ada pilihan mereka pulang ke kampung halamannya, bisa. Tapi kan di situ ada dua pihak, mereka yang mau pulang dan pihak yang menerima. Nah, ini harus pendekatan-pendekatan kekeluargaan supaya mereka bisa, yang tadi istilahnya Bu Hafifah, reintegrasi keluarga. Atau pilihan yang ketiga, yaitu mereka ditransmigrasikan di Indonesia Timur atau Indonesia Barat. Indonesia Barat sudah penuh ya, yang masih kosong itu Indonesia Timur. Nah, itu ditransmigrasikan di sana sebagai satu komunitas tersendiri. Nah, kalau di sana karena penduduknya jarang-jarang di timur itu, barangkali kedekatan dengan satu komunitas lokal yang sudah ada agak jauh. Jadi barangkali bisa ditempuh itu. Nah, saya lihat itu program transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pak Harto dulu zaman Orde Baru di Halmahera, sangat berhasil. Sangat berhasil di Halmahera Timur itu. Dan daerahnya masih luas. Itu dataran yang luas sekali yang sebenarnya kita bisa taruh keluarga-keluarga itu. Tapi itu jangan lupa harus berdasarkan pilihan mereka. Jangan kita paksakan. Jadi prinsipnya adalah pelan-pelan, hati-hati, kemudian negosiasi dan kemudian lakukan persuasi untuk ke satu arah tertentu. Tapi jangan dengan target-target gitu. Nah, itu yang saya khawatir. Karena itu akan menimbulkan keguncangan. Karena mereka di dalam komunitas itu kan sudah terjalin jaringan. Jaringan-jaringan hubungan di antara keluarga-keluarga itu. Ada jaringan itu adalah jaringan ketergantungan ekonomi, ada ketergantungan sosial, ada persamaan budaya, gitu. Ada pemahaman spiritual, keagamaan yang sama. Nah, itu harus ditimbang semua. Kalau basis keluarganya utuh memang tidak masalah. Ini kan ada anaknya yang diambil, ada banyak bapak dan anaknya yang diambil, ada istri dan anaknya yang diambil. Karena memang di dalam ajaran itu dia harus siapa yang sudah masuk menjadi anggota, dia harus bawa anaknya. Jadi ini kan tidak bisa mencerabut keluarga dengan memisah-misah seperti tetapi juga ada kasus-kasus lain juga Bu Kofifa di sini yang mereka memang dengan keinginan untuk pindah untuk tujuan yang lain seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Tamrin sendiri. Nah, untuk memenuhi keinginan-keinginan yang ini di luar dari kasus itu bagaimana pemerintah juga akan mengakomodasi dan tadi tidak masalah. Jadi begini, saya tadi menyampaikan bahwa kalau mereka yang sudah teridentifikasi asal usulnya, ini Jawa Tengah, disiapkan nanti asrama haji di Jawa Tengah, mereka akan disiapkan transitu. Di situ 3-5 hari hasil koordinasi saya sampai dengan sore tadi. Kemudian nanti di Jawa Timur juga begitu, di Jogja
Samarinda juga begitu, di Jawa Barat juga begitu. Disitulah akan ada proses transformasi berbagai kebutuhan-kebutuhan, dan saya rasa rapid assessment-nya hasilnya seperti apa, karena di situ juga ada psikososial terapi. Ya, jadi di situ akan ketahuan. Nah, kalau sudah diketahui bahwa ini sebetulnya mencerabut anggota keluarga dari keluarga induknya. Ya, artinya bahwa negara ini memang juga harus memberikan solusi bahwa tidak benar ini kalau ada anggota keluarga dipisah-pisah seperti itu. Nah, kecuali kalau yang satu anggota keluarga utuh, okelah saya akan memilih transmigrasi. Nah, artinya pemerintah bisa memberikan opsi itu. Oke, Bu Fokofifa, saya juga ingin tahu sebenarnya data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial sendiri tadi terkait dengan berapa sebenarnya dari 1.800 jiwa yang saat ini berada. Karena terus datang. Iya, tapi nanti kami akan hadirkan jawabannya di segmen selanjutnya, Bu Fokofifa, karena kita harus tidak dulu pemirsa. Prime Time News masih akan kembali membahas perbincangan ini, tetap bersama kami.